Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kalau Bapak menanyakan kabar kaifa halukum, kalian dengan menjawabnya nahnu bi khair alhamdulillah. Sekali lagi, kaifa halukum? Jawabannya nahnu bi khair alhamdulillah. Kalau Bapak menanyakan kabarnya hanya satu orang kepada seorang laki-laki, kaifa haluka? Jawabnya seperti apa? Ana bi khair walhamdulillah. Kalau seandainya Bapak menanyakan kabarnya kepada satu orang perempuan, berarti seperti ini. Kaifa haluki? Jawabannya seperti apa? Sama saja jawabannya adalah ana bi khair walhamdulillah. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, kita bertemu kembali dalam pelajaran Ta'limul Lughatul Arabiyyah atau pelajaran bahasa Arab, kali ini bersama Pak Ali Misri. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, kita masih Al-Malabis atau membahas kali ini masih tentang Al-Malabis bagian yang kedua. Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua, al-malabisu, pakaian. Al-malabis itu adalah pakaian. Nah, al-malabis sudah dijelaskan oleh Bu Lisda pada pertemuan yang lalu. Al-malabis pertama, sekarang al-malabis yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengucapkan mufradat dengan benar sesuai dengan makharijul huruf. Yang kedua, siswa dapat mengartikan mufradat dengan benar. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menyusun kata menjadi kalimat dengan menggunakan isim isyarah, yakni hadza dan hadhihi. Baiklah, kita mulai saja. Al-malabisu. Kita ulangi, al-malabisu, pakaian. Al-malabisu, pakaian. Yang pertama, mi'tafun. 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 Libasun naum. Libasun naum. Libasun naum. Yang ketiga, ziyun. 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 Mufradat yang keempat, ribatun. 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 Yang kelima, sutratun. 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 Selanjutnya, mufradat yang keenam adalah jawrabun. 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 Selanjutnya, na'lun. 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 Yang selanjutnya, hidha'un. 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 Mufradat yang selanjutnya, kubba'atun. 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 Yang terakhir atau yang ke-10, mindilun. 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 Baik, itu adalah pengucapan al-malabis bagian yang kedua dari mi'tafun sampai mindilun. Nah, di sini ada gambar-gambar yang tadi telah diucapkan. Ya. Nah, di sini juga ada gambar dan mufradatnya. Kita ulangi ya. Yang pertama, mi'tafun. Mi'tafun, jas hujan. Mi'tafun, jas hujan. Yang kedua, libasun naum. Libasun naum. Libasun naum, baju tidur.
Libasun naum artinya baju tidur. Yang ketiga, ziyun. Ziyun. Ziyun, seragam. Ziyun itu adalah seragam. Yang selanjutnya di situ ada gambar dasi. Ribatun. Ribatun. Ribatun dasi. Ribatun dasi. Yang selanjutnya sutrotun. Sutrotun. Sutrotun sweater. Sutrotun sweater. Yang selanjutnya jaurobun. Jaurobun. Jaurobun kaos kaki. Jaurobun kaos kaki. Baik, kita beralih ke selanjutnya. Di situ ada gambar sandal jepit atau sandal saja tidak apa-apa. Na'lun. Na'lun sandal. Na'lun sandal. Na'lun sandal. Yang selanjutnya qubba'atun. Qubba'atun topi. Qubba'atun topi. Baik, yang selanjutnya hidaun. Hidaun sepatu. Hidaun sepatu. Yang terakhir mindilun. Mindilun. Mindilun sapu tangan. Mindilun sapu tangan. Nah, itu tadi telah diucapkan bersama-sama al-malabis bagian kedua dari mi'tapun sampai mindilun ya. Baiklah. Sini ada penjelasan tentang penggunaan kata hada, hadihi, tilka dan dalika dalam bahasa Arab. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, mohon perhatian sekali lagi. Dalam bahasa Arab, hada, hadihi, tilka dan dalika dikenal sebagai isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk. Sekali lagi ya, dalam bahasa Arab kata hada, hadihi, tilka dan dalika dikenal sebagai isim isyarah atau kata tunjuk. Hada artinya adalah ini. Sekali lagi, hada artinya ini. Digunakan untuk laki-laki atau binatang maupun benda yang memiliki ciri laki-laki. Sekali lagi, hada artinya ini. Digunakan untuk laki-laki atau binatang maupun benda yang memiliki ciri laki-laki. Contohnya hadza na'lun. Hadza na'lun. Ini sendal. Ini sendal. Hadza na'lun. Ya. Yang kedua, hadhihi artinya sama dengan hadza. Ini. Hadhihi artinya ini. Digunakan untuk perempuan atau binatang maupun benda yang memiliki ciri perempuan. Contohnya hadhihi qubba'atun. Hadhihi qubba'atun. Ini topi. Hadhihi qubba'atun. Ini topi. Baik, kita lanjut. Sedangkan dzalika artinya itu. Diulangi ya. Dzalika artinya itu. Digunakan untuk apa? Dzalika ini digunakan untuk laki-laki. Contohnya dzalika libasun naum. Itu baju tidur. Diulangi ya. Dzalika libasun naum. Itu baju tidur. Nah, sedangkan tilka artinya adalah itu. Diulangi, tilka artinya itu. Digunakan untuk perempuan. Contohnya tilka sutratun. Tilka sutratun.
itu sweater. Tilka sutratun itu sweater. Baik. Perbedaan penggunaan kata hadza, hadhihi, tilka dan dzalika adalah pada jenis kata benda yang ditunjukkan dan jarak dari kata benda tersebut dari si pembicara. Diulangi ya. Perbedaan penggunaan kata hadza, hadhihi, tilka dan dzalika adalah pada jenis kata benda yang ditunjukkan dan jarak dari kata benda tersebut dari si pembicara. Sedangkan kata hadza digunakan untuk menunjukkan kata benda yang termasuk muzakkar yang dekat dengan pembicara. Jadi kalau bendanya itu dekat berarti menggunakan kata hadza. Ya. Kalau seandainya jauh berarti menggunakan dzalika atau tilka. Sedangkan yang selanjutnya kata hadhihi digunakan untuk menunjukkan kata benda yang termasuk muannas. Muannas itu berarti jenis kelaminnya perempuan. Diulangi, kata hadhihi digunakan untuk menunjukkan kata benda yang termasuk muannas yang dekat dengan pembicara. Makanya hadhihi. Faham ya? Baik, selanjutnya kata dzalika digunakan untuk menunjukkan kata benda yang termasuk muzakkar yang jauh dengan pembicara. Sekali lagi, kata dzalika digunakan untuk menunjukkan kata benda yang termasuk muzakkar yang jauh dengan pembicara. Memakainya berarti dzalika. Bendanya itu jauh dari kita sebagai pembicara. Selanjutnya, kata tilka digunakan untuk menunjukkan kata benda yang termasuk muannas atau perempuan yang jauh dengan pembicara. Diulangi, kata tilka digunakan untuk menunjukkan kata benda yang termasuk muannas atau jenisnya itu perempuan yang jauh dengan pembicara. Berarti setelah tilka kata bendanya itu ada ta marbutonya. Ya, ada ta marbutohnya. Dilanjut ya. Kata benda berdasarkan jenis kelaminnya dibedakan menjadi dua golongan besar. Pertama, kata benda muzakkar. Ulangi, pertama kata benda muzakkar yang menunjukkan kata benda yang berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua adalah kata benda muannas, yaitu kata benda yang berjenis kelamin perempuan. Baik, Bapak ulangi ya. Kata benda berdasarkan jenis kelaminnya dibedakan menjadi dua golongan besar. Yang pertama, kata benda muzakkar yang menunjukkan kata benda yang berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua adalah kata benda muannas, yaitu kata benda yang berjenis kelamin perempuan. Baik, sudah paham ya? Mudah-mudahan sudah paham semua. Nanti silakan dibuka kembali videonya, dipelajari kembali agar supaya mufradatnya pas diucapkan dan mengerti artinya atau tahu artinya itu kata per kata. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, ada tugas ya. Tugasnya tolong kerjakan halaman 14. Sekali lagi, tugasnya adalah
kerjakan halaman 14. Ya. Nah, setelah dikerjakan silahkan dikirim lewat Classroom atau boleh lewat WhatsApp. Ya, sekali lagi, setelah dikerjakan boleh dikirimnya melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp. Ya, silahkan japri ke Pak Ali, boleh nggak, tidak apa-apa. Nanti nomornya itu minta ke wali kelasnya masing-masing. Baik anak soleh dan soleha, sekian untuk pembelajaran bahasa Arab hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan barokah. Ya, akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.